Bisakah kita menggugat pemerintah? Jika kita menggugat pemerintah, apakah kita akan masuk penjara? Simak selengkapnya setelah yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rodi. Lebih lengkapnya ada pada tulisan di bawah ini. Dan sekarang mari kita akan langsung masuk ke pembahasan. Kita menggugat pemerintah, jawabannya adalah bisa. Untuk melakukan gugatan tersebut, pertama kita harus tahu dulu menggugat terkait perihal apa. Karena beda jenis kebijakannya, maka bisa beda pula tempat dan juga tipe gugatannya. Jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka kebijakan tersebut bisa kita gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang selanjutnya kita akan singkat sebagai PT-UN. Jangan khawatir, karena hal ini sudah diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk bagian menggugat pemerintah ke PT-UN ini, pemerintah dapat digugat jika terkait dengan hajat orang banyak dan tak hanya secara pribadi saja dengan pemerintah, alias yang rugi bukan cuma diri kita sendiri aja, alias berada dalam ranah hukum publik atau pidana. Semisal pemerintah kabupaten membangun sebuah jalan raya kabupaten, namun belum 3 bulan jalannya tersebut sudah rusak dan banyak berlubang. Tapi dalam waktu yang cukup lama masih tidak ada tanda-tanda bahwa jalan raya tersebut akan diperbaiki, bahkan hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Maka pemerintah setempat dapat digugat secara pidana karena hal tersebut sudah diatur pada pasal 273 Undang-Undang Lintas Jalan. Untuk lebih lengkapnya bisa lihat saja tulisannya di sini akan saya tampilkan. Nah, barusan kan kita baru saja membahas mengenai bagaimana jika kita ingin menggugat pemerintah secara pidana atau hukum publik seperti hukum administrasi negara dan hukum pidana ke PT-UN. Namun bagaimana jika kebijakan tersebut salah dalam hal perdata? Maka gugatan perdata tersebut dapat kita ajukan ke pengadilan negeri. Untuk dasar hukumnya adalah pada pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Di pasal tersebut mengatur tentang perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukum atau dalam bahasa Belanda adalah onrechtmatige daad. Nah, berhubung yang digugat ini adalah pemerintah, jadi ini adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau pemerintah, yang mana dalam bahasa Belanda istilah ini dikenal sebagai onrechtmatige overheidsdaad. Nah, contoh semisal kalau secara perdata ini dilakukan jika semisalnya masalah hanya antara pemerintah dengan individu itu saja atau Anda saja. Nah, semisal contoh saja ya, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membangun jalan tol, dan dalam proses pembangunannya tanah yang Anda miliki yang awalnya tidak masuk sebagai bagian tanah yang akan dibangun jalan tol di atasnya, tetapi pada masa dibangun jalan tol tersebut mengambil sebagian lahan yang menjadi milik Anda. Maka hal tersebut dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri. Contoh lainnya, semisal Anda memiliki pabrik mobil atau dealer, lalu pemerintah membuat perikatan dengan Anda, yang mana pemerintah akan membeli 100 mobil dan akan membayar setengah terlebih dahulu di awal dan setengahnya lagi setelah mobil-mobil tersebut diantarkan dan dikirimkan ke pemerintah. Tetapi jika setelah mobil-mobil tersebut dikirim, namun
masih belum ada sisa pembayaran yang diberikan oleh pemerintah, maka pemerintah dapat digugat karena telah melakukan penipuan prestasi, yang mana hal ini bertentangan dengan pasal 1238 KUH Perdata. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa menggugat pemerintah atas perbuatan atau kebijakannya. Gugatnya kemana juga tergantung perbuatan atau kebijakan yang macam apa. Dan tenang saja, kita tidak akan dipenjara dengan melakukan gugatan selama yang gugatan kita berikan adalah gugatan yang memang benar adanya. Ya, sekian dari video ini. Semoga ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kalau suka silahkan di like, kalau tidak suka silahkan di dislike saja. Kalau mau komen atau subscribe silahkan, kalau tidak juga tidak masalah. Intinya semoga kita semua tetap dalam barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.